Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabiyyi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi kehidupan, masih diberi usia panjang, masih diberi kesempatan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, untuk berupaya menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan usia ini untuk hal-hal tersebut. Pendengar, saya Mihmidati Al-Faizah Afif dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya melalui Radio Republik Indonesia Surabaya menyampaikan lanjutan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Kelanjutan bahasan yang lalu tentang zuhud terhadap perkara duniawi. Nabi bersabda, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Berhati-hatilah masalah dunia, bencilah dunia. Benci bukan berarti tidak mau, karena betapapun kita hidup ini pasti akan membutuhkan dunia untuk sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Dan jika engkau ingin dicintai manusia, maka harta yang ada padamu, kelebihan dunia yang ada padamu, berikanlah kepada mereka. Nah, berzuhud terhadap masalah dunia merupakan hal yang dianjurkan, dan disebutkan bahwa bila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, manusia atau hamba itu supaya mau berhati-hati tentang masalah dunia dan menjadikan manusia itu berzuhud kepada dunia, itu ditolong oleh Allah. Apabila orang itu dikehendaki baik oleh Allah, berarti ia dikasihani oleh Allah. Maka dalam hadis ini ditegaskan, berzuhudlah terhadap masalah dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Apabila kita menginginkan agar disukai oleh orang-orang, disukai manusia, maka hendaklah kita menginfakkan kelebihan dari harta kita itu untuk disedekahkan kepada mereka. Niscaya kita akan disukai. Atau dengan kata lain, apabila kita menginginkan agar orang-orang menyukai kita, maka kita harus dermawan, kita harus suka memberi terhadap manusia yang lain, dan tidak dibenarkan bersikap kikir, bakhil, pelit. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat pada manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Singkatnya, orang yang dermawan disukai oleh manusia, dan orang yang kikir dibenci oleh manusia, dibenci pula oleh Allah. Kalau dermawan disukai pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zuhud dalam kehidupan itu tidak berarti orang itu miskin. Karena dia membenci dunia lalu miskin, enggak berarti begitu. Orang zuhud itu orang yang merasa cukup terhadap apa saja yang diberikan Allah kepadanya. Orang zuhud itu orang yang berhati-hati untuk membawa pulang harta ke rumahnya, dibawa pulang yang halal saja, terhadap yang haram ia membencinya. Diharamkan oleh Allah, ia juga mengharamkan untuk dirinya sendiri. Orang yang zuhud banyak yang kaya raya, tapi kekayaannya untuk beribadah kepada Allah.
Orang yang zuhud pergi haji, suka sedekah, zakat, berarti hartanya juga berlebih, harganya juga melimpah. Tetapi hidupnya tidak dipusatkan, tidak diorientasikan ansih untuk mendapatkan dunia. Dunia hanya sebagai balaghon ilal akhirah, sebagai penyampai, sebagai bekal untuk sampai ke akhirat. Nabi bersabda, kau jangan meninggalkan hartamu, jangan meninggalkan duniamu untuk akhiratmu, dan juga jangan meninggalkan akhiratmu untuk duniamu, tetapi dunia itu sebagai cara atau jalan untuk sampai ke akhirat, ya. Dunia itu balaghon ilal akhirah. Kau jangan menjadi beban bagi manusia, wala takunu kallan 'alan nas. Kamu jangan menjadi tanggungan atau beban bagi manusia. Namun perhatian utama dalam hidup kita adalah Allah, adalah cari kebahagiaan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu bekal apa saja untuk mencari kebahagiaan akhirat, tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jangan lupa cari kebahagiaanmu juga di dunia. Dan Allah ketika mengajari kita untuk berdoa juga diajari dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Berarti Allah juga menyuruh kepada kita supaya mencari bekal untuk kebahagiaan akhirat, mencari bekal untuk kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia dulu, karena sekarang kita di dunia dulu, lalu mencari bekal bahagia akhirat, dan mohon kepada Allah dengan tindakan yang nyata, taat kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Nah, kalau kita bisa zuhud seperti itu, maka kita tahu porsi kita untuk mencari dunia dan porsi kita untuk mencari akhirat. Kapan kita harus bekerja untuk kebahagiaan dunia, dan kapan kita harus beribadah untuk kebahagiaan akhirat. Yang jelas porsi kerja kita diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbalik. Akhirat yang selama-lamanya dicari sambil lalu dikit-dikit aja, dunia sebentar dicari fokus sehari penuh sampai nggak sempat ibadah misalnya, enggak seperti itu. Hati-hati terhadap dunia, itu bukan bangun yang diingat adalah dunia, tapi bangun tidur yang diingat Allah dulu yang punya dunia, setelah itu baru cari dunianya. Ada pertanyaan Bu Samsu, silakan. Kita hidup 24 jam sehari semalam, Ibu. Bagaimana kita untuk memanage waktu untuk dunia, untuk akhirat, dan untuk istirahat? Menurut Ibu bagaimana? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kalau Rasulullah pernah memberi ajaran kepada kita membagi waktu, bagilah menjadi 3. Sepertiga untuk akhiratmu, sepertiga untuk duniamu, sepertiga untuk istirahatmu. Itu berarti kalau kita bisa seperti itu, 8 jam kita pakai untuk beribadah. Apa saja beribadah 8 jam. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Jadi istirahatnya paling banyak siang malam. Kapan itu untuk istirahat? Itu 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk ibadah. Bisa 8 jam untuk ibadah. Diusahakan. Karena ibadah kan bukan hanya sekedar sholat, baca Quran, tapi apa saja yang kita lakukan untuk Allah supaya dapat pahala Allah, itu ibadah. Pada akhirnya 8 jam untuk kerja pun bisa dijadikan ibadah. 8 kerja untuk istirahat pun istirahat karena Allah, jadi ibadah. Tapi paling enggak kita harus pintar untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah sehingga tidak rugi. Karena Allah mensitir bahwa manusia itu
kebanyakan rugi. Dalam surat yang paling pendek di Quran itu hanya 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Berarti disitir ya, dinas bahwa manusia itu rugi. Tapi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, saling berpesan untuk melakukan kebenaran dan berpesan melakukan kesabaran. Hanya orang 4 ini saja yang gak rugi, yang lainnya rugi semua. Cari harta dari pagi sampai malam untuk kebahagiaan dunia. Rugi semua. Tapi kalau dia cari bahagia dunia, cari bahagia akhirat, diatur ibadahnya, kerjanya, istirahatnya, lalu bergaul dengan manusia supaya dia bisa melakukan saling berpesan kebaikan dan kesabaran, insya Allah dia tidak termasuk orang yang rugi. Kalau bangun tidur kerja sampai pulang tidur lagi, nanti bangun gitu lagi, itu yang termasuk disinyalir oleh Allah rugi tadi. Betapa enggak rugi setelah ia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, ditinggal mati. Masya Allah, belum merasakan apa-apa. Kalau toh ia merasakan, ya seberapa sih bahagianya dunia itu? Kalau dimakan paling hanya ketika puter-puter di lidah itu saja, puter-puter di mulut itu saja merasakan enaknya rasanya makanan. Begitu masuk telan ya sudah, nggak ada lagi enaknya, rasanya enak. Punya rumah 5, enaknya ya hanya dalam perasaan aku duwe gitu dok kan, kan nggak mungkin tiap malam tiduri satu. Ya cuman itulah bahagia dunia. Coba kalau bahagia akhirat, bahagia beribadah, kenikmatan beribadah, Masya Allah, menenteramkan hati sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup, sepanjang di dunia, sepanjang di akhirat. Kenikmatan yang tiada tara, Masya Allah. Itu kebahagiaan orang yang bisa mengatur hidupnya untuk dunia dan untuk akhirat yang seimbang. Segala sesuatu kalau nggak seimbang kan jelek akibatnya gitu kan ya. Jadi harus bisa mengatur waktunya untuk dunia dan akhirat. Kalau pengen dicintai manusia, yang banyak sedekah, Orang itu saling benci karena tidak saling memberi. Coba kalau dia suka saling memberi, tidak membenci. Tetangga itu benci pada kita gara-gara nggak pernah dianteri apa-apa itu loh. Habis pergi dari mana? Dari Jogja, dari Jakarta, dari Bali, dari apa, pulang ya udah cuman denger aja. Dari mana? Coba kalau dari Jogja bawa bakpia, bawa apa macam-macam itu ya, dari Bali bawa apa, lalu kasihkan tetangganya. Dari Malang Batu bawa sayur-sayur, dari Jakarta, itu kan jadi seneng, jadi rukun karena saling memberi ya, saling memberi. Tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kalau orang medit maka mesti dibenci orang, itu ya. Maka jika pengen disenangi orang, sukalah memberi sedekah, hadiah, infak, apalagi hibah, dan lain sebagainya. Itu saling memberi orang, maka orang akan mencintai kita. Kita lanjutkan tentang keutamaan sholat tahajud. Nabi bersabda, idza staiqadha, jika bangun malam, ar-rajulu, orang, di sini orang laki, tapi maksudnya orang umum siapa saja, minal laili, pada malam hari, wa aiqadha, dan membangunkan, ahlahu, keluarganya, wa sholaya, dan sholat, rakaataini, 2 rakaat, kutiba. Bisa juga di sini orang lelaki membangunkan istrinya, wasolaya, dan keduanya sholat, rakaataini, 2 rakaat, kutiba, maka keduanya ditatat, minadzakirina, termasuk orang laki-laki yang ingat Allah, pada Allah, katsiron, banyak, wadzakirati, dan wanita-wanita yang banyak ingat kepada Allah. Adapun apabila seorang lelaki bangun malam, lalu ia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat
tahajud. Maka keduanya ditulis termasuk orang-orang lelaki dan orang-orang wanita yang banyak berzikir pada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab disebutkan orang laki-laki dan orang-orang perempuan yang banyak ingat Allah itu a'addalahum ajran azima. Mereka akan diberi pahala yang agung. Saking banyaknya bahasanya agung. Nah, hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholat tahajud, sholat sunnah pada malam hari setelah tidur. Apabila seorang terbangun dari tidurnya di tengah malam, kemudian dibangunkannya pula istrinya untuk mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat bersama-sama, maka mereka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sholat tahajud itu bukan hanya besar pahalanya untuk kebahagiaan akhirat, tapi juga besar manfaatnya untuk kehidupan di dunia. Kalau nggak percaya, ayo Bu Samsu buktikan sholat tahajud malam hari 2 rakaat. 2 rakaat itu minimal, boleh lebih ya tambah baik, malah baik. Kalau lebih dari itu berapa? Biasanya dikerjakan paling banyak 12 rakaat. Ya, gimana, ada pertanyaan? Ini di sini disebutkan bersama-sama dengan suami. Bagaimana kalau sekarang sendiri-sendiri? Seumpama suaminya mengerjakan 2 rakaat, istrinya pengennya lebih. Soalnya kalau sama-sama itu biasanya tidak kuat. Terus istrinya nyambung sampai subuh, suaminya biasanya tidur dulu. Terus nanti subuh dibangunkan lagi. Itu menurut Ibu bagaimana? Oh iya. Dalam hadis disebutkan bangun sholat 2 rakaat saja diberi pahalanya, diberi pahala sama dengan orang-orang yang zikir, banyak zikir Allah, laki-laki dan perempuan. Itu 2 rakaat saja. Apalagi kalau banyak gitu ya. Apalagi kalau lebih dari 2 rakaat. Kalau sekarang istrinya sholatnya banyak karena nanti tanggung ketiduran, nanti kalau tidur lagi subuhnya ketiduran, maka istrinya melanjutkan tahajud, suaminya tidur, ya enggak apa-apa. Dan bersama-sama itu enggak berarti mesti dengan jamaah. Mungkin juga sendiri-sendiri, suami di kamar tengah, istrinya di kamar depan atau sebaliknya, ya. Atau juga bersama-sama jamaah. Katanya enggak boleh. Nabi pernah melakukan sholat sunnah jamaah dengan sahabat di rumah salah seorang sahabat. Berarti sholat sunnah itu yang tidak disyariatkan untuk jamaah. Sholat sunnah yang disyariatkan jamaah itu Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana, Istisqa itu ya. Memang sholat sunnah disyariatkan jamaah. Tapi sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah itu boleh berjamaah, tapi bacaannya sendiri-sendiri. Nah, kalau Nabi sholat tahajud itu berapa rakaat? Tahajudnya Nabi sejak jam 12 sampai subuh. Tapi Nabi tidak menyuruh umatnya seperti itu, karena Nabi tahu umatnya enggak kuat kalau diajak seperti itu. Maka dalam hadis ini Nabi memberi solusi, 2 saja enggak apa-apa. Itu 2 saja. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 25. Surat Al-Ahzab ayat 25 apa 35 ini. Yang disebut dengan wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Salat 2 rakaat tahajud saja, maka termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ini di akhir ayat itu. Ayat 35, ya 35 ini. Pria-pria dan wanita yang banyak zikir, maka dia mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan pahala yang agung. 2 rakaat saja tahajud dapat ampunan Allah dan dapat pahala yang agung. Apalagi lebih dari itu. Allah bukan hanya memberi pahala yang agung. Tadi saya katakan kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia diberi tempat yang terpuji, di akhirat juga diberi tempat yang terpuji. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hari maka sholat tahajudlah sebagai ibadah sunnah bagimu. Semoga Allah akan menempatkanmu, membangkitkanmu, meletakkanmu pada tempat yang terpuji. Nah, tempat yang terpuji berarti bahagia dunia akhiratnya. Ada pertanyaan Bu Samsu? Apakah ada tanda-tandanya orang yang sering sholat tahajud dan orang yang tidak pernah sholat tahajud? Ya, tanda-tandanya dalam Al-Quran surat apa ini? Disebutkan di sana atharis sujud, min atharis sujud itu ya. Disebutkan di sana tentang bekas sujud. Bekas sujud itu tidak mesti dengan dahi yang hitam, ya, dengan dahi yang hitam, tapi juga bekas sujud, pengaruh sujud itu dari air muka yang menyejukkan, dari sikap yang menyenangkan, sikap yang lembut, yang baik. Orang yang sholat tahajud itu tidak usah dia berkata-kata aku sering sholat tahajud, nggak usah bilang gitu. Tapi Allah akan memberi kabar kepada malaikat ngabari manusia, orang itu loh orang suka sholat tahajud. Jadi disenangi oleh orang, di mana saja akan ditempatkan pada tempat yang terpuji, bukan dihina orang. Nah, itu adalah dari min athari sujud, pengaruh dari sholat tahajud, pengaruh dari sujud yang ia dengan melakukan banyak sholat fardu dan sholat tahajud. Sholat fardunya yang bisa ditinggal, tahajudnya ditambah yang